Ini udah kayak podcast banget ya teman-teman, tapi ya ini masih di segmen Tamiya. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontang. Masih bareng saya Rizky Haji. Welcome to the club. Yap, di video kali ini saya akan membuild si Mantarai City Circuit ini menjadi sebuah STB plug and play teman-teman. Jadi ini pertama kalinya mungkin saya membuild si STB plug and play menggunakan chassis MA ini. Tapi sebelum masuk ke video intinya, saya turut berduka cita dulu buat Shunsaku Tamiya ya teman-teman. Jadi beliau adalah salah satu orang di balik kesuksesan model kit Mini 4WD ini teman-teman. Jadi sekali lagi belasungkawa ya untuk beliau di usianya yang ke 90 tahun ya. Dedikasinya membuat mainan yang luar biasa ini membuat kita semua jadi ya masa kecilnya tidak bisa dilupakan ya teman-teman. Jadi shout out buat Shunsaku Tamiya. Ya, kembali ke videonya teman-teman. Jadi cukup sedih ya ditinggal oleh sosok legendaris dari dunia Mini 4WD, tapi ya so must go on ya, hidup harus terus berjalan ya teman-teman. Kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Kita langsung aja build si Mantarai City Circuit ini menjadi STB plug and play ya. Kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan dan bagaimana cara membuatnya? Langsung aja sikat kita build si MA chassis ini menjadi STB plug and play. Let's go. Yup, ini dia teman-teman untuk Mantarai City Circuit Tokyo Bay-nya ya. Jadi ini adalah keluaran terbaru yang mana ini menggunakan MA chassis teman-teman. Jadi untuk tambahannya ketika kita mau bikin STB PNP dari MA chassis ini, yang pertama ini standar basic STB PNP aja teman-teman, karena ini udah menggunakan MA chassis jadi cukup tebal dan berat ya. Jadi ini sebenarnya udah enak banget, tergantung nanti kita mengontrol segala sesuatunya ya, yang lain-lainnya gitu, yang anomali-anomalinya. Yang pertama ini dia yang kita butuhkan adalah roller naga atau double roller low friction. Saya sengaja ini sisa-sisa ya teman-teman yang ada ini warna biru ya, pas banget. Kebetulan ini warna ungu ya. Di hitam itu ada dua roller warna merah dan biru seperti ini. Jadi saya akan proper pilih yang warna biru karena emang adanya warna biru ya, pas banget. Ini juga ada beberapa perintilannya seperti baut dan rubbernya teman-teman. Nah, kenapa saya menggunakan roller naga yang rubber ini? Karena ini tuh MA chassis teman-teman. Ini nanti bakal kayak ya liar gitu loh, makanya menggunakan rubber itu sebuah kewajiban teman-teman. Jadi buat ngerem ketika di IC ataupun di tikungan-tikungannya, biar nanti kedepannya lebih bisa dikondisikan lah ya. Yang kedua ini adalah motor penggeraknya ya. Saya akan menggunakan torque tune double shaft ya, karena ini menggunakan chassis, jadi dia sistemnya double shaft. Nah, jadi untuk STB PNP yang menggunakan MA chassis itu saya tidak akan break in si dinamonya ya teman-teman. Jadi ini ala kadarnya aja, apa adanya itu, karena kalau sistem penggerak tengah atau MA chassis itu kan dia sistemnya direct ya teman-teman. Jadi saya jelaskan dulu buat teman-teman pemula yang baru banget mulai main Tamiya. MA chassis itu nih, kalau dilihat dari protokolnya yang pertama itu dia direct ya teman-teman. Untuk gearnya itu dia langsung ke roda ya, tidak seperti 4WD yang menggunakan propeller shaft. Dia itu direct dari motor ke gear dan langsung ke dua rodanya gitu. Jadi ya tanpa break in pun dia akan kencang ya, karena logikanya ya kalau direct langsung ke roda itu kan dia nggak ada penghambat atau minim penghambat gitu teman-teman. Itu terus kemudian yang selanjutnya yang akan saya gunakan adalah ini dia. Kemarin saya sempat nemu juga double roller yang tipenya seperti ini. Jadi saya nemu ini di rollernya si Super 2 ya teman-teman. Jadi saya ambil untuk saya gunakan sebagai roller belakang nanti ya. Jadi by the way buat teman-teman yang nggak tahu rules ataupun regulasi dari STB PNP, salah satu keunggulan dari STB PNP itu dia menggunakan roller unlimited teman-teman. Jadi teman-teman mau menggunakan roller lebih dari 3 pasang itu boleh banget ya. Jadi saya akan gunakan roller ini, roller naga yang plastik seperti ini ya, teman-teman bisa cari juga. Item numbernya saya akan nanti cantumkan di deskripsi saja karena saya lupa ya by the way. Karena ini tuh bekas ya, jadi ya saya ambil dari part-part yang udah pernah saya buka aja gitu. Nah, untuk rakitnya gimana? Langsung aja kita mulai
perakitannya. Yang pertama, kita ambil dulu ya semua roller yang ada di mobilnya. Jadi nanti kita akan ganti rollernya. Jadi protokol pertama untuk STB PNP itu adalah di roller ya teman-teman. Jadi semakin kita bisa setting roller itu semakin bagus, karena STB PNP itu kan nggak ada damper ya teman-teman. Dia bisa pakai tune series tapi nggak pakai damper gitu. Jadi kan serba dilema gitu. Kalau misalnya kekencangan dia pasti kelontang. Nah, kalau misalnya dia lambat kalah sama yang lain gitu. Jadi apa yang bisa kita maksimalkan kita maksimalkan. Nah, untuk upgrade partnya itu boleh melakukan satu upgrade part. Nah, nanti kita coba akan cari ya kira-kira upgrade part apa yang kita akan masukkan ke dalam si M-Assassis ini. Kalau nggak ada ya cukup gitu. Kita lepasin dulu roller-rollernya ya yang tidak diperlukan, terutama bagian depan, karena kita akan ganti menggunakan roller naga ya teman-teman. Nah, kita ambil. Nah, bagian atas juga kita akan ambil. Oke, nice. Nah, untuk bagian bawahnya saya akan mempertahankan roller bawaan dari si Mantara ini teman-teman. Jadi kita akan pertahankan ini menjadi roller bagian bawah. Nah, seperti ini. Untuk roller bagian depan ya, kita akan gunakan roller naga ini teman-teman. Nah, ini dia. Tinggal kita kasih rubbernya aja ya untuk bagian atasnya teman-teman. Saya tidak akan yang gimana, ini standar aja. Pokoknya standar pembuatan STB PNP ya. Terus roller keduanya juga kita kasih rubber. Oke, ini dia. Nah, selanjutnya ini biar kita tambah maksimal ya teman-teman. Jadi kita akan buat derajat dari roller naga ini teman-teman. Ini kan baut bawaannya itu masih lurus ya, seperti ini teman-teman. Jadi akan kita buat derajat. Nah, kita ini ya, kan kelihatan tuh gel-gel tuh. Menandakan bahwa dia itu ada derajatnya teman-teman. Nah, cek aja. Ini kan udah nih, liatin. Tuh dia tuh derajatnya itu ekstrim kan teman-teman. Bagian depan juga kita harus cek ya supaya kayak damper style gitu. Ini udah oke sih, dia harusnya kena ya teman-teman. Nih pakai HP aja nih. Nah, kira-kira kena dua-duanya enggak dan masih lurus enggak? Tuh lurus gitu. Ini udah enak banget sih. Oke, ini untuk pemasangan roller naga bagian depan udah selesai. Tinggal kita langsung masukkan roller kedua ya sebelah kiri dengan metode yang sama. Let's go. Yap, ini teman-teman untuk bagian depannya udah dipasang semua nih. Untuk sebelah kirinya juga sama ya, udah dapat derajat. Bisa dilihat. Nah, tuh. Ini agak serong ke luar ya teman-teman untuk menyelaraskan antara bagian bawah dan atas. Kan ini kan roller 12, 13, 12 ya teman-teman. Jadi yang bagian atas itu lebih kecil daripada yang bawah. Makanya kita pastikan dia agak keluar ya, biar lebih stabil aja gitu. Jadi nggak kayak gini gitu. Nah, untuk rubbernya itu difungsikan sebagai rem sebenarnya teman-teman. Jadi dia untuk menstabilkan ya gitu, biar nanti nggak terlalu liar ketika di IC ataupun di tikungannya. Lanjut kita ke bagian belakang. Oke. Nah, bagian belakang itu saya menggunakan roller naga atau roller double roller yang seperti ini, low friction double roller ya. Terus kita tinggal pasang aja sesuai dengan protokolnya. Dan ya, ini rollernya udah menggunakan baut yang sudah disediakan, yang udah kepakai kemarin ya teman-teman. Nah, untuk bagian atasnya kemarin kan warna pink ya, jadi akan saya sesuaikan dengan warna ungu, yaitu roller dari si Mantara ini sendiri itu. Jadi penggunaannya simple aja.
tinggal kita kasih bagian ini teman-teman. Ini kan untuk roller ya, jadi dia itu bushing untuk roller. Tinggal kita pasang aja seperti ini, Nah, ini kan ada sedikit ini ya buat bagian bawahnya. Kita langsung pasang aja di bagian belakang teman-teman. Nah, dia nanti akan dapat roller yang cukup tinggi teman-teman. Ini harusnya secara teori lebih aman ya, karena dia sudah termasuk atau include si stabilizer itu sendiri itu teman-teman. Nah, like this, tuh tinggi banget kan? Ini total ada 1, 2, 3, ada 3 roller dalam satu sisi ya. Nanti seperti ini. Wah, ini mantep, udah ada stabilizernya. Jadi dia nahannya itu lebih kuat ya teman-teman. Cuma nggak tahu nanti performanya seperti apa. Tapi ini kan trial and error ya. Nanti bisa kita coba ya teman-teman. Bisa teman-teman coba atau aplikasikan. Nextnya sama metodenya. Tinggal kita pasang saja sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini dia roller ungu. Nah, tinggal kita pasang aja. Ini nggak perlu pakai washer ya btw teman-teman, karena sudah ada plastik. Kayak dia itu udah ada washer plastiknya. Lebih ke bushing plastik. Nah, sip. Wah, lihat ya teman-teman, tinggi banget kan? Kayak gini nanti. Wih, gokil. Seperti ini jadinya. Ini dia teman-teman, untuk sasisnya udah selesai ya, sesuai dengan kebutuhan. Ini belum diuji coba sih. Nah, untuk bagian pengereman saya akan menggunakan ini brake stay untuk si emat chassis ya teman-teman, yang udah ada. Tinggal nanti ditambahin aja mau warna putih, warna biru, warna hitam, itu tergantung kebutuhan ya. Ini nanti upgrade partnya akan saya pakaikan rem teman-teman di sini, spons rem ya, atau brake spons ya di sini. Ditempelin sini aja biar lebih stabil kalau misalnya ada jumping ataupun ada loop ya, ada slope. Itu. Next, tinggal kita pasang aja si torque tune ini ke dalam bagian mesinnya. Ini teman-teman, untuk torque tune-nya udah saya pasang ke si bagian motor supportnya ataupun di apa ini namanya, gearbox ya, motor support ya teman-teman. Nah, tinggal kita pasang saja. Untuk si gearnya nggak gimana-gimana ya, nggak saya kasih apapun karena khawatir tidak sesuai dengan regulasi ya teman-teman. Jadi apa adanya aja dan oke-oke aja kok, fine-fine aja. Tinggal kita masukkan aja ini ke dalam si gearbox ya teman-teman, di chassisnya. Nah, udah selesai. Sip. Nah, tinggal kita pasang aja teman-teman untuk gearboxnya. Nah, udah jadi nih chassisnya. Lebar banget sih. Nah, tinggal kita pasang aja untuk si bodinya. Wow, ungu biru. Oh, sebentar. Ini baterai, pengaman baterainya harus kita pasang dulu. Tinggal kita pasang aja bodinya. Wow. Amazing. Jadi teman-teman, untuk si STB plug and play dari Mantarai City Circuitnya ya udah jadi seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi gimana menurut kalian semua? Apakah satisfying dengan pembuatan STB PNP khususnya untuk emat chassis ini? Kalau misalnya teman-teman punya settingan yang lebih oke, silahkan komen-komen di bawah ini ya. Itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Nih untuk detailingnya. Bagian ini saya akan review kembali ya, bagian depan ini dengan roller naga ataupun low friction double roller seperti biasa ya teman-teman. Kemudian untuk ban ini ban bawaan dari boxnya teman-teman, jadi dia tuh udah ada ban marun dan untuk velgnya velg dish dengan label ataupun highlight City Circuit Tamiya Tokyo Bay. Kemudian untuk si kitnya itu menggunakan Mantarai Mark II City Circuit Tokyo Bay. Dan untuk bagian belakang nih yang paling seru nih, rollernya itu menggunakan 3 pasang ya. Yang pertama bagian bawah itu roller bawaan dari si
kitnya sendiri. Terus untuk bagian layar keduanya menggunakan low friction double roller yang seperti ini teman-teman. Kemudian bagian atasnya saya tutup menggunakan roller bawaan dari si Mantarai ini. Jadi harusnya sih dia di tikungan udah lebih aman ya, karena udah ada stabilizernya teman-teman di bagian atasnya gitu. Untuk brake setnya saya menggunakan brake stay bawaan dari Emma Chassis ya. Nanti mungkin tergantung kebutuhan ya, kalau misalnya dibutuhkan akan saya tambahkan di sini brake sponge ya teman-teman. Entah itu warna hitam, biru, abu-abu ataupun yang putih ya, tergantung kebutuhan. Kalau butuh pengereman yang cukup kuat, saya akan menggunakan warna putih. Dan ketika ya pengen cuma sebatas biar dia nggak terlalu ngerem, itu saya menggunakan warna biru atau warna hitam ya, ini di sini ya, yang agak low friction gitu teman-teman. Ya, inilah teman-teman untuk STB PNP menggunakan Emma chassisnya udah jadi. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, like aja kalau teman-teman suka, dislike aja kalau suka. Silakan buat para suhu, silakan komen-komen di bawah kira-kira hasil seperti itu analisisnya seperti apa gitu ya. Ini kan namanya juga trial and error, dan ya buat referensi aja buat teman-teman pemula yang pengen mainan Mini 4WD atau Tamiya pemula ya, yaitu kelas STB Plug and Play ya, jadi STB Max Tune ya teman-teman, atau setaranya dengan STB Max Tune. Dan buat teman-teman juga yang lain ya, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan juga komen di bawah, ataupun bisa klik link di deskripsi ya, itu bisa japri saya menggunakan chatting via WhatsApp ya teman-teman, jadi lebih private ya kalau misalnya malu bertanya di komentar gitu, ataupun pengen build juga bisa gitu. Tapi kalau misalnya untuk pembelian part saya nggak bisa melayani karena saya bukan penjual by the way. Tapi kalau misalnya mau build satu langsung untuk kayak gini ataupun model-model dumper seperti ini, itu teman-teman bisa klik aja link di deskripsi ya, dan bisa diskusi di WhatsApp saya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar semakin berkembang dan saya semakin semangat ya untuk membuat video-video selanjutnya, dan teman-teman gak bakal ketinggalan dengan video-video berikutnya. Jangan lupa juga join membership untuk video-video yang eksklusif ya. Jadi pembuatan si STB Plug and Play ini nggak saya tutup-tutupi, nggak ada yang saya cut ya. Jadi kalau misalnya tadi ada misal pembengkokan bautnya seperti apa, itu di membership pasti saya akan upload di sana di bagian membership ya. Itu aja, thanks for watching, stay safe, keep healthy, and as always see you tetap di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.